PSG kuasai klasemen Liga Perancis, Christophe Galtier sudah seharusnya. Paris Saint-Germain makin nyaman sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Perancis 2022-2023. Christophe Galtier menyebut ini sudah seharusnya. Pada partai terbarunya, PSG berhasil melibas Nantes 3-0. Laga ke-6 Liga Perancis itu berlangsung di Stade de la Beaujoire, Perancis pada Minggu 4 September 2022 dini hari. Galtier mengatakan kemenangan atas Nantes sangat penting bagi PSG, sebab itu untuk membuat Les Parisiens tetap kokoh di puncak klasemen dengan torehan 16 poin dari 6 laga. Itu sangat penting dengan peningkatan pertandingan tandang kedua minggu ini. Menang tentu saja sangat penting, ucap Galtier dilansir di laman resmi PSG. Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan Lionel Messi dan kawan-kawan harus tetap berada di puncak klasemen. Hal itu demi menjaga asa menjadi juara Liga Perancis sejak dini. Kompetisi kami menang, jadi kami selalu harus berada di sana, ujarnya. Galtier mengatakan catatan apik di Liga Domestik bisa menjadi modal untuk berlaga pada Liga Champions. Liga Champions yang akan berlangsung dalam 3 hari. Jadi penting untuk tetap serius dan tidak membiarkan lawan kami banyak berharap, pungkas Galtier. Kylian Mbappe alamat menjadi pewaris Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Bintang Paris Saint-Germain telah membuat pernyataan yang kuat tentang ambisi masa depannya dan berharap untuk terus menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi lebih cepat daripada nanti. Kylian Mbappe telah meramalkan bahwa waktu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia yang tak terbantahkan sekarang sudah berakhir saat ia mengincar Ballon d'Or pertamanya. Pemain berusia 23 tahun itu telah mencetak 178 gol secara keseluruhan untuk raksasa Liga 1. Total yang mencakup 7 gol hanya dalam 5 penampilan sejauh musim ini. Karena penampilannya yang menakjubkan bersama PSG, Mbappe kini mengklaim bahwa dia berada di ambang mengklaim Ballon d'Or pertama dalam karirnya sambil mengirim pesan yang kuat kepada Ronaldo dan rekan setimnya saat ini Messi. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan New York Times, dia berkata, "Saya pikir saya akan memenangkannya, Ballon d'Or. Saya selalu mengatakan saya bermimpi tentang segalanya. Saya tidak memiliki batasan. Jadi tentu saja seperti yang Anda katakan, ini adalah generasi baru. Ronaldo dan Messi, Anda akan berhenti. Kita harus menemukan orang lain, seseorang yang baru." Keputusan tegas Christophe Galtier, Trisula, Mbappe, Neymar, dan Messi harus rela dicadangkan. Christophe Galtier memiliki karakteristik yang berbeda ketika melatih Paris Saint-Germain. Ia meminta semua pemain, termasuk Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan juga Neymar, rela untuk dicadangkan. Neymar harus rela memulai pertandingan dari bangku cadangan dan baru masuk di menit ke-63. Ia menggantikan Mbappe yang sebetulnya sudah mencetak gol dan nyaris hat-trick. Messi juga tidak lepas dari kebijakan tersebut. Pada pekan keempat dan kelima, Messi tidak bermain penuh. Ia ditarik keluar masing-masing di menit ke-87 dan menit ke-83. Sudah dibicarakan. Galtier mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan para pemain, termasuk pula kepada 3 mega bintangnya tersebut. Saya membicarakannya 2 kali, sekali dengan mereka masing-masing dan sekali dengan seluruh squad, ujarnya dilansir dari Gol. Saya lakukan ini untuk memberitahu mereka bahwa inilah yang akan terjadi. Kami harus memiliki sikap yang benar dan menerima bahwa mereka bisa saja jadi cadangan. Mungkin kalian berpikir bahwa kebijakan rotasi ini baru, tapi ini keharusan bagi semua pemain karena jadwal yang sangat padat, kata Galtier. Akan ada banyak pertandingan antara 3-4 hari, kemudian ada Piala Dunia. Setiap pemain harus memahami bahwa mereka tidak akan bisa memainkan semua pertandingan. Perlakuan yang sama akan diterapkan Galtier kepada seluruh pemain PSG. Mega bintang yang dimaksud tidak hanya kepada trio MNM, tetapi juga pemain besar lainnya seperti Marco Verratti dan juga Sergio Ramos.
Kylian Mbappe akui ditelepon Presiden Perancis agar bertahan di Paris Saint-Germain. Striker timnas Perancis itu buka suara soal keputusannya bertahan di Parc des Princes. Kylian Mbappe kembali membahas soal keputusannya bertahan di Paris Saint-Germain dan juga menolak tawaran raksasa Spanyol Real Madrid. Sejak akhir musim lalu, pemain internasional Perancis tersebut terus dikaitkan dengan kepindahannya ke Parc des Princes. Tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Paris. Dan Mbappe pun mengungkapkan alasannya untuk bertahan di PSG, mengklaim bahwa ada peran Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam pengambilan keputusannya. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, ujar Mbappe ketika ditanya soal masa depannya oleh New York Times. Anda belum pernah ke sana Real Madrid, tapi sepertinya itu seperti rumah Anda atau semacamnya. Saya tidak pernah membayangkan saya akan berbicara dengan presiden tentang masa depan saya, tentang masa depan dalam karir saya. Jadi itu sesuatu yang gila, benar-benar sesuatu yang gila. Dia Macron mengatakan kepada saya ingin Anda tinggal di sini, saya tidak ingin Anda pergi sekarang karena Anda sangat penting bagi negara ini. Dia berkata, Anda punya waktu untuk pergi, Anda bisa tinggal di sini sebentar lagi. Tentu saja ketika presiden mengatakan itu kepada Anda, maka itu adalah hal yang sangat penting. Kylian Mbappe menyebut Real Madrid rumahnya selama konferensi pers PSG. Keputusan Kylian Mbappe untuk bertahan di Paris Saint-Germain mengirim gelombang kejutan ke dunia sepak bola pada Mei lalu. Begitulah kecepatan sepak bola yang hampir tampak seperti renungan ketika berbicara tentang jendela transfer musim panas. Pemain depan Perancis telah ditunjuk dalam sambutannya sejak itu, tidak pernah menutup pintu untuk pindah ke Real Madrid di masa depan. Kontraknya saat ini akan berakhir dengan Mbappe yang masih berusia 26 tahun dan jika tidak ada keberuntungan, semua klub top dunia akan merayunya lagi. Berbicara menjelang pertandingan pembukaan Liga Champions Paris Saint-Germain melawan Juventus, Mbappe menjelaskan bahwa dia tidak pernah berharap untuk berbicara dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron tentang masa depannya, yang mengatakan kepada striker PSG bahwa dia penting bagi negara. Namun sekali lagi, Mbappe menatap Real Madrid seperti yang dilakukan oleh Mundo Deportivo. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya belum pernah ke sana, tetapi sepertinya itu adalah rumah saya atau sesuatu yang serupa. Ini adalah pernyataan yang cukup untuk dibuat seorang pemain tentang klub yang berbeda. Jarang ada pemain yang secara terbuka membahas tautan ke klub lain, apalagi memanggil mereka ke rumah. With